Selamat siang, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Gilbert Semsandro dalam program Selebrasi Lokal 2022. Hari ini kita akan membahas babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022, yang mana pertandingan Brazil dan juga Korea Selatan. Untuk membahas pertandingan tim Samba melawan tim Asia ini, saya sudah bersama dengan Mas Sigit. Selamat siang, Mas Sigit. Selamat siang. Sehat, Mas Sigit? Alhamdulillah sehat. Salam olahraga, menikmati drama Piala Dunia. Nikmat sekali. Mas Sigit, pertandingan 16 besar ini mempertemukan Brazil melawan Korea Selatan, juara grup G bertemu dengan runner up grup H, di mana Korea Selatan sebelumnya bisa masuk ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan melawan Portugal di pertandingan terakhir, dan juga Brazil mengumpulkan 6 poin pertandingan pertama melawan Swiss, Serbia, dan kalah terakhir melawan Kamerun. Dari Mas Sigit sendiri melihat kan Korea Selatan sendiri untuk maju ke babak 16 besar ini seperti apa, dan peluangnya nanti ke babak 8 besar itu seperti apa lagi, Mas Sigit? Oke, menarik ini melihat Korea Selatan akhirnya bisa lolos ke fase gugur ya, atau knockout, atau tepatnya 16 besar, karena perjalanan di fase grup itu sempat tidak mulus lah. Kita melihat hasil laga pertama melawan Uruguay itu posisi Son Heung-min DKK ini sangat tertekan sebenarnya. Peluangnya nyaris hanya sedikit, dan keberuntungan memihak pada Korea karena beberapa tendangan dari pemain Uruguay membentur Mistar dan gawang ya. Itu menarik. Dari sisi perjalanan kedua itu sebenarnya dari sisi permainan lebih meningkat posisi Korea, meskipun kalah dari Ghana ya 3-2. Karena setelah tertinggal 2-0 dia bisa mengejar sampai posisi imbang 2-2, lalu kemudian kalah. Nah, pada pertandingan ketiga ini ada sedikit keberuntungan ya sebenarnya dari pertandingan terakhir, karena pada itu Portugal menjadi dalam terakhir itu sudah lolos duluan. Statusnya sudah lolos, jadi seperti juga tim-tim lain, Perancis, lalu Brazil sendiri, Portugal juga melakukan rotasi besar-besaran sehingga mengurangi kekuatan inti, dan itulah yang kemudian bisa dioptimalkan oleh Portugal sehingga menang. Itu pun dramatis ya di hari-hari akhir, dan ini harganya sangat mahal terutama bagi Uruguay. Kita melihat Uruguay bisa mengalahkan Ghana terakhir dengan 2-0 dengan permainan yang menarik. Saya kira itu akhirnya juga harus dikejar. Sama seperti juga Jerman ketika terakhir mengalahkan Costa Rica akhirnya juga gagal karena produktivitas gol. Ya, produktivitas dan gara-gara Jepang mau melonjak ke atas. Saya kira peta kekuatan Korea dengan Jepang sedikit berbeda, tapi sama-sama membanggakan sebagai wakil Asia setelah Australia akhirnya tersingkir. Jadi kita Asia punya tiga wakil. Satu sudah harus pulang karena kemarin kalah dari Belanda. Dan saya kira kita tinggal menunggu bagaimana Korea Selatan dan Jepang meladeni raksasa. Posisi Korea Selatan lebih berat karena lawannya Brazil. Sampai dengan hari ini meskipun Brazil kalah di laga terakhir, Kamerun. Ya, dari Kamerun, tetapi posisi Brazil dari sisi bursa prediksi masih tetap di atas. Brazil masih tetap di atas sebagai calon juara terkuat ya. Dan kalau kita melihat perkembangannya, yang naik sebenarnya Perancis. Perancis sebenarnya sebelumnya posisinya berada di bawah Argentina sebagai unggulan, lalu dia bisa menyodok karena performa yang bagus. Dan kita juga tahu terakhir Perancis kalah dari Tunisia juga karena banyak rotasi dengan pertimbangan kebugaran, alasan untuk lebih fit di fase gugur seperti ini. Dan saya kira pertandingan Brazil dengan Korea Selatan saya kira sama halnya dengan kebanyakan tim Asia yang selama di Qatar ini adalah Brazil, Jepang maupun Korea akan lebih mengandalkan soliditas ya.
Karena kita tahu hanya minim pemain-pemain bintang di Korea, cuma punya Son lah katakan begitu ya. Itu kira-kira formasi, dan sekarang mungkin Brasil akan lebih dahsyat lagi setelah Neymar kembali. Mungkin Gilbert punya memang pandangan tentang Brasil ya. Pertandingan pertama saat Brasil mengalahkan Serbia, Neymar Brasil bermain dengan posisi formasi 4-2-3-1 di mana Neymar sebagai IMF ya di bawah menyokong striker ya. Tapi setelah cedera yang didapat, 2 pertandingan selanjutnya Brasil tentunya merotasi, merubah permainan menjadi formasi 4-3-3 di mana sebelumnya ada Richarlison yang di depan. Jadi setelah cedera Neymar, Gabriel Jesus, Anthony Manchester United dan juga Rafinha jadi tumpuan bagi Brasil untuk mendulang gol di fase babak grup di grup G. Tapi nyatanya pertandingan Brasil tidak semulus itu. Pertandingan pertama saat diperkuat Neymar, Brasil bisa mengatasi Serbia 2-0, tapi di Swiss mereka hanya 1-0. Itu pun mereka masih memiliki peluang setelah gol dari Brasil sendiri dicetak oleh Casemiro, sisi gelandang dari Brasil. Dimana kalau melihat pilihan Neymar, pastinya barisan depan Brasil akan berubah. Tapi untuk barisan lini pertahanan atau lini serang dari gelandang lini tengah dari Brasil sepertinya masih akan mengandalkan kesulitan Casemiro, ada juga Paqueta dan juga Fred, di mana Casemiro kemarin diistirahatkan karena sudah dipastikan lolos, jadi diganti Fabinho. Tapi sekarang sepertinya Brasil akan all out lagi untuk meraih kemenangan melawan Korea Selatan, karena Korea Selatan sendiri memiliki barisan-barisan penyerangan yang cukup berbahaya masih gitu ya. Kita tahu kemarin Portugal bisa kalah atas counter attack dan kecepatan dari pemain Korea. Jadi fighting spirit Korea lebih tinggi dibanding Brasil untuk bisa mengalahkan Brasil. Tapi di atas kertas Brasil masih memiliki kedalaman skuad dan juga materi-materi pemain yang mumpuni. Dan yang sedikit menarik menurut saya Mas Sigit, di mana Korea ini untuk lini serang Korea ternyata lebih efektif dibanding Portugal. Korea sudah mencetak 5 gol di fase grup, sedangkan Brasil yang kita sebut dengan pemain-pemain kelas dunia bintang baru 3 gol, 1 melawan Swiss dan 2 melawan Serbia. Untuk lini serang ini ketajaman dari Korea dan Brasil ini apakah nanti akan berpengaruh di babak selanjutnya, di babak 16 besar ini Mas Sigit? Menurut saya memang penampilan terakhir Brasil melawan Kamerun memang itu semacam uji coba ya, eksperimen dari Tite untuk melakukan penguatan pemain lapis kedua. Jadi dari sisi kualitas memang akhirnya juga buruk dan tidak ada ketambahan gol, lalu posisinya sehingga kalah produktif dibandingkan Korea ya. Korea ini memang dari sisi tipikal bermain nggak beda jauh menurut saya dengan Jepang ya. Ketika mereka tertinggal lalu berbalik, menggunakan kecepatan ketika menguasai bola, dan itu dengan tekanan yang bertubi-tubi akhirnya bisa menekan Portugal. Jadi berbeda ketika Korea menghadapi Uruguay. Saya kira itu sebenarnya posisi yang lebih real untuk dikembangkan di fase grup bagi Korea ya. Ketika mereka menghadapi Brasil, saya kira Korea akan mengadopsi pola yang sebelumnya bisa dilakukan terutama ketika mengalahkan Portugal ya. Jadi barangkali penguasaan bola pasti akan kalah ya. Dari sisi penguasaan bola saya kira Brasil akan lebih dominan dari sisi itu. Lalu Korea peluangnya di mana? Korea memiliki peluang sama seperti ketika mengalahkan Portugal, dan yang kecepatan terutama ketika lawan melakukan kesalahan ya di lini tengah maupun di garis pertahanan dia sendiri. Jadi itu menjadi modal yang paling mungkin kalau dia terlalu agresif seperti kasus Amerika melawan Belanda misalnya, itu bisa menjadi bumerang bagi Korea ya. Kita tahu kemarin
Kim pemain belakang dari milik Napoli itu, Kim Min-jae, itu sebenarnya sejauh ini bermain agak bagus. Dia waktu di Napoli sebenarnya posisinya di sentral atau wingback kiri begitu, tapi ketika di Qatar dia lebih sosok di kanan. Kita tahu kemarin waktu menghadapi Uruguay dia bisa head to head dengan Darwin Núñez, lalu bisa menggagalkan beberapa gerakan dari Valverde juga begitu. Jadi saya kira dia akan bisa menghadapi Richarlison. Nah, Kim ini saya kira sudah punya pengalaman yang bagus ketika membela Napoli di ajang Liga Champions. Ketika menang 4-1 di laga pembukaan Liga Champions musim ini, Kim sukses menghadapi Salah. Ya, jadi posisi head to head dengan Salah, saya kira Kim bisa bermain apik, dan saya kira menghadapi Brasil dia akan bisa mendeteksi atau mematikan gerakan Richarlison atau bahkan Neymar. Saya kira ketika Neymar semakin bugar, memang ancamannya lebih tinggi, multi arah ya. Jadi tidak aja satu posisi kiri atau kanan, tapi memang bertubi-tubi. Apalagi kalau kita tahu juga Raphinha dengan Anthony kalau bisa diturunkan bersama, saya kira ancaman serangan dari Brasil dari segala penjuru, dan itu akan menjadi beban berat bagi lini pertahanan Korea. Itu dari sisi permainan, saya kira seperti itu. Iya, Mas Sigit. Kalau saya juga menilai Brazil lebih memiliki lini belakang yang solid ya. Dengan nama-nama besar ada Marquinhos, ada juga Thiago Silva, Alessandro, Eder Militao. Nama besar ini memiliki jam terbang cukup tinggi di barisan pertahanan. Memang di fase grup Brazil belum menemukan atau berhadapan dengan lawan yang setipe dengan Korea Selatan sendiri, karena Serbia dan Swiss sendiri memiliki pola permainan pragmatis taktis di gaya-gaya Eropa, sedangkan Korea Selatan lebih menggunakan fighting spirit bagi pemain-pemainnya. Dan untuk barisan pertahanan sendiri untuk Brazil itu masih akan rapat mengantisipasi serangan-serangan balik. Sepertinya Tite ini tidak melakukan penyerangan, tidak akan melakukan laut seluruh pemainnya, pasti akan menyisakan, karena kecepatan dari pemain Korea yang menjadi faktor utama membahayakan bagi pertahanan Brasil sendiri. Meskipun dari 3 match sebelumnya baru 1 kali kejebolan, itu pun melawan Kamerun. Tapi kita tahu kemarin melawan Kamerun banyak sekali permainan dirotasi, dan itu menjadi momen untuk Tite mencari pemain opsi-opsi apabila memiliki serangan yang buntu. Dan Korea sendiri menurut saya perlu diperhatikan adalah pergerakan dari tadi dibilang Mas Sigit, dari Neymar sendiri. Ketika Neymar bermain, semua penjuru Brasil sudah bisa mencetak gol, bisa memiliki peluang mencetak gol. Tidak hanya satu pola serangan saja seperti sebelumnya, belakang dari belakang maju ke samping, sayap dari Richarlison ataupun Raphinha baru ke Gabjes. Tapi dengan adanya Neymar, kita tahu jam terbang, ketenangan, dan juga skill individu dari Neymar yang dimiliki Neymar pasti pertama membangkitkan semangat tim bagi para teman-temannya untuk bisa meraih kemenangan melawan Korea Selatan. Kedua, dan adanya Neymar, para pemain Brazil ini lebih leluasa menjalankan aliran bola untuk bisa menembus barisan pertahanan dari Korea Selatan sendiri. Dan Mas Sigit, pertandingan ini apakah menurut Mas Sigit bisa berakhir 90 menit atau justru perpanjangan waktu atau sampai babak atau penalti? Iya, strategi terburuk dari Korea saya kira peluang untuk katakanlah mengambil pola parkir bus ada juga, ya. Nah, ketika itu diadopsi, Korea saya kira akan mencoba mengulur waktu sampai dengan perpanjangan, dengan pertahanan lebih rapat begitu ya. Nah, memang pada akhirnya ketika strategi ini dipakai, saya kira Brasil masih punya Casemiro ya. Sejauh ini Casemiro menurut saya justru yang menjadi ancaman yang paling berat ketika posisi Korea bertahan total. Dan saya kira
Casemiro ini merupakan segala-galanya lah untuk Brasil. Menurut saya ya, sampai jauh ini dia menjadi pemain jangkar, menjadi termasuk mencetak gol. Saya menggambarkan Casemiro ini tak beda dengan Frenkie de Jong milik Belanda. Dia bisa di depan gawang sendiri dan dengan cepat berada di depan gawang lawan. Saya kira Casemiro juga akan tipikal seperti ini, dan ketika situasi kira-kira Korea memaksa untuk perpanjangan waktu, saya kira faktor Casemiro ini akan berbicara, dan dia menciptakan sudut-sudut yang tidak bisa diantisipasi oleh pertahanan Kim Min Jae, DKK lah, kira-kira seperti itu. Saya khawatir justru Casemiro ini yang akan merepotkan Korea. Betul. Terlebih Brazil sendiri punya pemain-pemain muda yang juga tidak kalah cepat ya, meskipun tidak mengandalkan fighting spirit seperti Korea pure, karena ada Vinicius Junior di sana mengandalkan speed, tapi juga memiliki skill dan penempatan bola yang cukup baik. Selain itu juga ada Rafinha dan juga Richarlison. Mereka pasti akan berkombinasi dalam menempatkan bola seperti apa. Mengatur posisi di lini pertahanan Korea sendiri, karena memang ketika mereka bersatu sudah menyetel atau sudah in ya dalam permainan, pasti akan berbahaya bagi Korea, dan bisa jadi serangan-serangan balik yang selama ini diandalkan Korea melawan Portugal bisa pupus di tadi Casemiro. Karena Casemiro memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan juga bisa membaca situasi permainan juga, Mas Sigit ya. Ya, jadi peluang menurut saya menang tetap ada di Brasil. Ya, saya dari sisi peluang itu Brasil temu, tapi rasanya Korea masih bisa mencetak satu gol lah, meskipun akhirnya terkalah. Dan syukur-syukur Korea juga bikin kejutan lagi, bisa terutama dengan strategi yang lebih pas begitu untuk meredam kelompok-kelompok Neymar, DKK ini ya, karena memang dari sisi kalau permain open play-nya bisa berjalan penuh, saya kira menarik. Dari sisi kecepatan, dari sisi Brasil masih bisa mengimbangi. Kalau katakanlah Korea sampai beradu fisik kuat seperti itu, saya kira pemain-pemain muda Brasil masih sanggup. Kita lihat juga kalau diturunkan Militao juga masih muda di sektor belakang, meskipun di starting up kemungkinan masih 50-50 ya, tapi dari pengalaman dia bersama Real Madrid, saya kira kekuatan dia bisa mengimbangi pemain-pemain muda, pemain-pemain gesit dari tipikal khas pemain Asia termasuk Korea. Saya kira seperti itu. Untuk prediksi skor mungkin Mas Sigit, ada margin berapa nih antara Brazil dan juga Korea? Atau justru Korea bisa mencuri gol dari Brazil dengan memanfaatkan akhir-akhir pertandingan seperti injury time ataupun extra time? Saya menduga Korea justru bisa mencuri gol di awal, ya, karena mungkin strategi kejut ini akan bisa mengacaukan Brazil. Tapi dengan kematangan, dengan adanya Silva dan Neymar, kalau dia diturunkan, saya kira Brazil tetap unggul. Saya memperkirakan skor 3-1 untuk keunggulan Brazil. 3-1. Saya juga lebih mengunggulkan Brazil gitu Mas ya, melihat komposisi pemain dan juga ke dalam masuknya. Tapi seperti tidak akan bisa meraih kemenangan yang margin cukup besar Brazil lah dengan keputusan. Mungkin skor 2-1 atau 2-1 atau 1-0 sudah cukup untuk Brazil melaju ke babak 8 besar Piala Dunia Qatar selanjutnya. Itu dia mungkin. Mas Sigit, terima kasih banyak untuk ulasan pertandingan hari ini Mas Sigit. Demikian Tribuners, bincang-bincang ulasan pertandingan antara Brazil dan juga Korea Selatan pada babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 bersama dengan Mas Sigit. Nantikan pertanyaan selanjutnya. Apabila Tribuners memiliki pendapat ataupun perkiraan informasi yang lain, dapat menambahkan di kolom komentar. Mas Sigit, terima kasih banyak Mas Sigit. Sama-sama, salam sehat. Terima kasih Tribuners, selamat siang dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.